Kasus operasi tangkap tangan KPK terkait suap dalam penerimaan mahasiswa baru kedokteran di Universitas Lampung yang melibatkan Rektor Unila Profesor Karomani sebagai tersangka ternyata melibatkan banyak pejabat publik. Tidak hanya anggota DPR, tetapi juga menteri. Bila sebelumnya muncul nama anggota DPR dari PDIP Utut Adianto, kali ini berdasarkan kesaksian dalam sidang dengan terdakwa lainnya, Rektor Unila membongkar semua pihak yang ikut dan meminta untuk meluluskan titipan mereka. Karomani juga menyebut nama Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Karomani menyebut bahwa Zulkifli Hasan menitipkan keponakannya agar diterima sebagai mahasiswa kedokteran, dan Zulkifli Hasan juga akan memberikan infak berbentuk uang sebagai imbalannya. Bahkan dalam sidang tersebut ditampilkan juga chat WhatsApp dari Zulkifli Hasan. Kalau gimana? Ya, panjang nilainya, kemungkinan SPI-nya jangan terlalu. Zulkifli Hasan yang mulanya mengelak ketika munculnya pengakuan Profesor Karomani, akhirnya buka suara juga. Zulkifli Hasan membantah kalau dirinya menitipkan keponakan ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan tidak ada nama keponakan sebagaimana yang disebutkan Karomani. Yang mengagetkan, Zulkifli Hasan malah mengaku tidak mengenal Karomani. Bagaimana mungkin Zulkifli Hasan tidak kenal Karomani? Apalagi Zulkifli Hasan sendiri merupakan orang Lampung. Dengan posisi masing-masing, baik Karomani dan Zulkifli Hasan, sulit untuk percaya kalau Zulkifli Hasan mengatakan tidak kenal. Adanya peran Zulkifli Hasan yang menitipkan keponakannya terlihat saat diketahui kalau sang keponakan ternyata tidak lulus passing grade. Pihak Universitas Lampung sendiri, dalam hal ini Rektor nonaktif Karomani, sejak awal mensyaratkan setiap calon mahasiswa harus memiliki passing grade 500 sebagai syarat kelulusan diterima. Dan keponakan Zulkifli Hasan ternyata diketahui hanya memiliki passing grade 480, sehingga tidak layak untuk diloloskan. Namun faktanya diloloskan. Mungkin saja karena faktor keponakan Zulkifli Hasan dan adanya janji uang infak. Kesaksian Karomani yang menyebut beberapa nama tokoh termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuat KPK akan menelusuri sejauh mana peran mereka
dalam kasus suap di dunia pendidikan ini. Dan bila dari penelusuran ini ditemukan indikasi keterlibatan dan bukti, maka KPK akan menindaklanjuti dengan delik pidana. Praktek korupsi baik itu suap, jual beli jabatan, bahkan proyek baik pembangunan maupun sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan bukanlah rahasia umum lagi. Dunia pendidikan yang semestinya menjadi bagian penting dalam melahirkan generasi yang terdidik dengan karakter intelektual dan pastinya bagian dari contoh dalam memberantas korupsi, justru menjadi bagian dari sarang korupsi dan menciptakan para koruptor yang berkedok intelektual. Lembaga pendidikan yang semestinya bebas dari aroma politik praktis ternyata dalam realitanya justru penuh dengan aroma pertarungan politik. Apalagi dengan intervensi penguasa dalam meletakkan seseorang sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Belum lagi dalam penyusunan posisi struktural lainnya. Aroma politik pun tak terhindarkan. Dan inilah jika bakal lembaga pendidikan menjadi pasar transaksional yang berujung pada korupsi. Begitu juga dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ribuan anak-anak yang ingin merasakan pendidikan sesuai cita-cita mereka. Ribuan anak-anak yang terkadang berada dalam ekonomi lemah, yang ingin berjuang dan mewujudkan impian mereka, justru menjadi santapan hajatan di lembaga pendidikan. Tidak penting menyiapkan kualitas untuk bisa diterima. Cukup siapkan angka-angka rupiah sebagai syarat lulus untuk diterima. Tes masuk hanya formalitas saja untuk menutupi kedok transaksi di belakang meja. Kalau begini kualitas lembaga pendidikan, lalu bagaimana nasib anak-anak yang berkualitas dari keluarga yang kurang mampu? Apakah mereka akan selalu jadi korban dari titipan-titipan orang berpengaruh, orang berduit,